Then the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel aku. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana sih peran aku sebagai mahasiswa dan prodi aku, yaitu Pendidikan Administrasi Perkantoran UIJ, dalam menghadapi COVID-19. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Oke teman-teman, karena ini adalah video pertama aku, jadi aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini adalah biodata diri aku. Jadi namaku adalah Alfirda Riani. Aku lahir di Indramayu tanggal 29 Februari tahun 2000. Kalian udah tahu kan 29 Februari itu adalah tahun kabisat. Nah, aku lahir di tahun itu. Nah, agamaku juga Islam. Aku sekarang ini tinggal di Pondok Bambu, daerah Durensawit, Jakarta Timur. Nah, kemudian ini adalah latar belakang pendidikan aku, dan sekarang aku melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dalam bidang prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran tahun 2018. Oke teman-teman, aku rasa udah cukup untuk perkenalan tentang diri aku. Jadi aku akan memperkenalkan tentang program studi aku, yaitu Pendidikan Administrasi Perkantoran. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Aku akan jelaskan terlebih dahulu dari visi. Jadi visinya yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki keunggulan kompetitif, berdaya saing tinggi, memiliki wawasan global, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, visi dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran yaitu melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan terus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran dan relevansi muatan kurikulum dengan kebutuhan dunia bisnis yang diimbangi dengan akhlak mulia, wawasan wirausaha, dan wawasan global. Yang kedua itu melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dengan terus mengembangkan sumber daya staf. Yang ketiga dari misi itu meningkatkan mutu proses belajar mengajar atau perkuliahan baik secara akademis, konseptual maupun faktual. Dan yang ketiga yaitu tujuan dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, yaitu pertama, menghasilkan tenaga pendidikan yang profesional di bidang pendidikan administrasi perkantoran pada tingkat SLTP, SMU, dan SMK. Dan yang kedua itu mempersiapkan tenaga ahli dan terampil untuk mendidik calon wirausaha di bidang administrasi perkantoran. Oke, selanjutnya di sini ada profil lulusan dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, yaitu kalian bisa menjadi guru administrasi perkantoran di SMK, atau kalian juga bisa jadi peneliti di bidang pendidikan, atau kalian bisa jadi administrator. Kalau kalian ingin bisa buka usaha sendiri, kalian juga bisa jadi wirausaha, atau kalau kalian ingin berminat di bekerja di perusahaan, kalian bisa menjadi manajerial bidang administrasi perkantoran. Nah, untuk gelar lulusannya, jadi mahasiswa itu ketika lulus nanti akan mendapat gelar SPD atau Sarjana Pendidikan, karena program studi ini itu siap melahirkan tenaga pendidikan yang profesional. Jadi tenaga pendidik itu yang mengajar di SMK yang dengan jurusan administrasi perkantoran. Untuk akreditasi program studi, jadi pendidikan administrasi perkantoran ini mendapat akreditasi B berlakunya dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, di sini ada strukturisasi dekanat FEUNJ. Jadi dekan tahun ini yaitu Pak Aris Sabtono, dan untuk koordinator program studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran itu yaitu Pak Waslu Isman. Berikut ini adalah daftar nama dosen. Nah, dosen-dosen yang ada di sini itu dosen yang khusus mengajar di pendidikan administrasi perkantoran. Nah, mata kuliah pendidikan administrasi perkantoran ini ada 3, yaitu mata kuliah umum, mata kuliah kependidikan, dan mata kuliah wajib. Nah, untuk mata kuliah umum ini di sini ada 6 mata kuliah umum, dan mata kuliah kependidikannya itu ada 4.
Untuk mata kuliah wajibnya itu ada banyak sebenarnya. Nah, aku di sini cantumin cuman 48 mata kuliah wajib aja. Metode penilaian. Untuk metode penilaian itu setiap mata kuliah itu biasanya dilakukan penugasan, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga biasanya dilakukan praktik. Nah, di situ dijelasin kan standar penilaian untuk semua mata kuliah itu, ini bobot-bobotnya itu berapa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran saya sebagai mahasiswa dalam menghadapi COVID-19 ini. Jumlah positif COVID-19 sampai hari ini tuh malah terus bertambahnya malah semakin banyak hingga 1000 lebih kan. Jadi peran saya di sini itu dengan mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu dengan stay at home, yaitu tetap di rumah aja, karena pembelajaran perkuliahan juga di rumah, jadi bisa belajar di rumah aja kan, nggak perlu keluar lagi. Kemudian saya juga menerapkan social distancing, jadi menghindari kerumunan kayak gitu. Kemudian juga physical distancing, menjaga jarak fisik. Kalau misalnya ingin keluar biasa menggunakan masker. Setelah dari luar itu kita menggunakan tangannya itu menggunakan antis atau mencuci tangan dan selalu jaga kebersihan. Dengan begitu kita juga bisa mengurangi jumlah positif di Indonesia ini. Di sini aku membahas tentang bagaimana sih peran Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dalam menghadapi COVID-19. Nah, perannya itu yang pertama melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi waktu itu kita baru masuk 2 minggu, dan pada saat minggu ketiga itu kita langsung melaksanakan pembelajaran jarak jauh menggunakan platform yang lain. Kemudian peran yang kedua yaitu mendata mahasiswa yang masih berada dalam kosan. Jadi prodi itu meminta seluruh ketua kelas itu mendata teman-temannya yang masih berada di kosan dan belum pulang ke daerah itu, agar nantinya diberi bantuan dari prodi serta universitas. Dan yang peran ketiga yaitu universitas itu menyuruh seluruh kaprodi untuk meminta mahasiswanya itu memasukkan nomor yang aktif ke dalam siakat, karena nantinya akan diberi bantuan kuota. Dan saat ini aku udah mendapat 2 kali bantuan kuota sebesar 30 GB. Dan yang peran prodi yang keempat yaitu meminta seluruh ketua kelas itu mendata teman-temannya itu yang terkena dampak pandemi, dan nantinya itu akan diberi bantuan. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.